Oke, jadi kita cek oli level dulu. Nah, ini berada di full, tapi kualitasnya sangat buruk karena hitam pekat. Jadi kita harus mengganti lagi. Oke, kita masukkan lagi. Oke, kita selanjutnya periksa celah katup dan setel bila perlu. Oke, pertama kita bikin DC lepas. Anjir, udah lepas, Cok. Ya, selepas ya. Lepas. Di sini wis kok. Mana tuh? Raiso lepas itu nih. Itu menentukan Oke, jadi kita pastikan coakan yang ada di sini agar top speed menunjuk ke arah top speed 1. Jadi ini nih. Ini coakan yang di sini. Coakan di sini. Enggak apa. Bisa mikir-mikir. Untuk mencapai top 1. Mencapai top 1. Kita pasin. minggu nomor 5 ini sana Presiden kata bagian ini apa? Nah, jadi untuk mengecek setelan katup untuk X itu dengan valve gauge ukuran 0,30, untuk in dengan ukuran valve gauge 0,20. Jadi ini nih untuk obeng mainnya itu dipegang, kemudian kunci ringnya itu dikendorkan dulu. Nah, setelah kendor obengmen kan bisa bergerak bebas. Jadi itu rame kalau kayak gini. Oke, ini kan top speed 1, jadi X. Jadi ini X in X in X in X in X. Nah, ini kan berhubung ini X, berarti ini menggunakan valve gauge 0,30. Jadi kita cek celah ininya. Kalau kekencang masih kencang, berarti kita kendorkan lagi ke kiri menggunakan obeng minnya. Kita cari sampai yang dimana celahnya itu tidak bisa melewati, tapi bisa ditarik. Nah, kita kencangkan lagi. Obengnya tetap dipegang agar tidak berubah arahnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan cara mengencangkan baut pada kepala silinder. Yaitu pertama ada metode silang, yang dimana itu menyilang seperti gini. Kemudian ada metode seperti obat nyamuk. Nah, jadi saya akan menggunakan metode seperti obat nyamuk itu. Nah, jadi yang pertama itu yang tengah dulu. Yang kedua, ini berarti kencang itu.
penting masuk. Orang. Begitu ibu kuwi. Kemudian yang sini kan obat nyamuk. Ini masanya jangan terlalu kencang. Ya, yang penting bautnya itu sudah bisa masuk. Mau nambah kencang. Nah, kemudian setelah yang sini menuju ke sini karena kan obat nyamuk. Kemudian menuju sini lagi. Hah? Iya tuh. Lalu yang terakhir menuju ke sini. Jadi untuk mengecek celahnya yaitu kita menggunakan filler gigi yang satu. Kita cek seperti ini. Nah, di sini terlihat ini kendor pada standar ukuran 1 mili. Jadi masih kendor. Cara untuk mengencangkannya yaitu kita tuk-tuk perlahan seperti ini. Lalu kita cek lagi, masih kendor, kita tuk-tuk lagi. Kita tuk-tuk sampai bisa masuk tapi tidak bisa naik ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah, kondisi ini celahnya sudah benar. Berarti kue. Berarti pertama itu buka rotor distributor. Lalu lepas rotor. Lalu kita cek. Kita Ini bro ya. Setelah pelatinannya ini sudah ada celahnya belum? Nah, di sini ini masih rapat, belum ada celahnya sehingga kita setel dulu menggunakan dua obeng. Iki nanti ini berarti nanti dibuka iki percikan api ini. Berarti itu ada celah. Kan ruang celah itu. Kita kendorkan dulu baut ini. Lagi cara ngedakaken nama celah itu. Diputer-puter. Setelah kendor, sebelah satunya kita tahan. Kita tarik ke sini. Ini juga kita kendorkan. Bautnya kayak serap itu. Nah, di sini sudah ada celahnya, jadi kita kencangkan satu persatu. Ipan iki mesti ipan di. Rotif. Fokus. Ipan kamu ipan. Start bet. Smell. Apa? Sana celah. Cara di Mael. Oh, bar Mael aja deh. Kak Gusi lah kok wis isian. Iku ukuran Gusi apa Gusi? Gusi. Daniel kan setiap belum videonya.
Iya. Nyoleh senang. Kayak tak potret. Jangan. Kalau kita cek menggunakan filler jig yaitu ukuran 40 sampai 60. Jika 40 itu harus bisa masuk dan 50-nya harus tidak bisa masuk. Di blok jar pas nanti. Ini 40 bisa masuk, ngepres sekali bisa masuk. Nah untuk yang 50 kita cek. Nah kalau seperti ini tidak bisa masuk, Ya. berarti ini sudah pas. Kita tinggal menutup kembali Tinggal pas dulu. menggunakan router. Ada apa, Bu? Lalu tutup. Kena diarah nang besi pirang. Saingan. Wis. L berarti masang rotor. Nah untuk mengukur ignition coil yang sekunder kita kalibrasi dulu, tapi sebelumnya ini kita pindahkan dulu ke ohm yang 1K. Lalu kita kalibrasi. Terlihat angka sudah menunjukkan 30 yang artinya itu sudah terkalibrasi. Lalu kita tinggal cek saja, lepas kabel tegangan tinggi, lalu arahkan positif ignition coil dan negatif ke kabel tegangan tinggi. Nah, terlihat di sini malah tidak ada tegangan sama sekali. Tuh, hanya naik-naik sedikit doang. Yang artinya ini tidak memenuhi standar. Nah, standar di sini sekunderi yaitu 10,7 sampai 14,5. Jadi kesimpulannya ignition coil ini perlu diganti. Ya, kali ini saya akan mengecek sudut duel Angel. Yang pertama-tama yaitu kita nyalakan dulu mobilnya. Wak, ngapain di sini, Wak? Di flash ah. Dipencet dikit nih. Sudah, mesin sudah menyala ya. Ya, jadi kita selanjutnya ambil alat duel test. Parah, habis keliwat toh. Itu warnanya mampu jauh. Jadi ini itu kita arahkan ke negatif. Oke, siap. Sinematik. Yang ini dulu. Yang positif ini kita sambungkan ke ignition coil yang negatif. Mantap. Dan yang ini kita sambungkan ke masa. Lalu ini kita tes ya. Nah ini kalau hasilnya belum sesuai sama spesifikasi, kita setel idle-nya. Sudah sesuai spesifikasi, kita tinggal melakukan pengecekan sudut duel, yaitu kita tinggal menaruh ini di atas ya. Nah di atas. Nah berhubung ini langsung pas ini di angka 25, maka ini adalah 25 kali 2, yaitu 30. Setelah itu setelah ditemukan hasil sudut duel dan itu, lalu kita tinggal lepas saja alat ini. Setelah itu kita matikan mobilnya. Jadi untuk hasil pengukuran tadi yaitu sudut duel yaitu sekitar 4 kali 2 yaitu 8 kali 800. Jadi sudut duel sudah menyentuh angka 800 dan untuk stage-nya. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa tegangan baterai. Nah, pertama-tama kita kalibrasi. Kalau sudah, kita cari ini lah
positif dan negatif baterai. Kalau sudah, Alat kita ukur. Nah, itu hasilnya 12 volt. hasilnya adalah 12 volt. 12 volt. Oke, pertama-tama kita bakal mengukur berat jenis baterai menggunakan hidrometer baterai. Jadi yang pertama dilakukan yaitu membuka tutup pertama. Lalu Cara menggunakannya itu ini, terus kayak gini. Nah, ketika ini masih ada di hijau berarti baterai ini tidak perlu dicas. Kalau masih ada di putih atau merah itu baterai ini perlu dicas kembali. Nah, ini ada di putih, berarti baterai ini perlu dicas. berarti baterai ini perlu dicas kembali ya. Oke, next kita akan melakukan pengecekan pada saringan udara ya. Di sini menggunakan QCT ukuran 10. Kan. Mekanik gadungan. Bigal ya. Berpulih di setel, terus aku berangkat mobil dinyala kan, terus disenterin. Kita buka dulu. Soalnya kan kalau disenterin, mobil nyala. Pulih mubeng terus, kipasnya cuma. Lah pulih Kita cek saring filter udaranya dengan keadaan buruk dan perlu diganti. Sudah. berarti disenterin maksudnya kan mubeng. Setelah itu kita pasang kembali. Soalnya mubeng. Iya. Tadinya dulu kata nganggo lek-leke kae tak apa tembak kadang biasa sambil motor nang ngene. Apa yang mau di lek. Udah biapi. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada saringan bahan bakar beserta selang bahan bakarnya. Nah, di sini selang bahan bakarnya dalam keadaan kondisi buruk, ada serabut-serabutnya dan sedikit kasar, maka perlu kita ganti. Namun selang bahan bakar ini belum mengalami kebocoran. Namun selang bahan bakar ini belum mengalami kebocoran, ya nggak apa-apa, masih bisa dipakai, tidak wajib diganti. Mungkin ini ada serabut-serabutnya seperti ini ya, sudah kondisi buruk. Sudah. Setelah itu kita cek saringan bahan bakarnya. Nah, di sini dalam keadaan kondisi bagus, tidak ada yang bocor, ya tidak perlu diganti. Seharusnya kita periksa dengan menggunakan alat yang bernama kompresor, tapi karena alatnya tidak bisa digunakan, ya dicek saja. Ya, kali ini saya akan mengecek sudut duel Angel. Yang pertama-tama yaitu kita nyalakan dulu mobilnya. Wak, ngapain di sini, Wak? Di flash dipencet dikit. Sudah, mesin sudah menyala ya. Ya, jadi kita selanjutnya ambil alat duel tes. Parah, habis kelima toh. Itu warnanya mampu jauh. Jadi ini itu kita arahkan ke negatif.
Oke, siap. Sinematik. Nah ini dulu, yang positif ini kita sambungkan ke ignition coil yang Oke. Mantap. dan yang ini kita sambungkan ke masa. Lalu ini kita dites ya. Nah ini kalau hasilnya belum sesuai sama spesifikasi, kita setel idle motornya. Jika sudah sesuai spesifikasi, kita tinggal melakukan pengecekan sudut duel, yaitu kita tinggal menaruh ini di atas ya. Nah di atas. Nah berhubung ini langsung pas ini di angka 25, maka ini adalah 25 kali 2, yaitu 30. Setelah itu setelah ditemukan hasil sudut duel dan itu, lalu kita tinggal lepas saja alat ini. Setelah itu kita matikan mobilnya. Jadi untuk hasil pengukuran tadi yaitu sudut duel yaitu sekitar 4 kali 2 yaitu 8 kali 800. Jadi sudut duel sudah menyentuh angka 800 dan untuk tesnya Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ijat Ransyah. Di sini saya akan mengukur fan belt pada pompa air alterator dan engkol kompresor. Pertama-tama kita akan mengukur fan belt pompa air alternator menggunakan spring scale dan mistar. Pertama kita taruh mistar pada dudukan. Nah, hasil pengukuran menggunakan mistar yaitu 13 cm. Lalu kita pasang menggunakan steering scale. Kita tarik steering scale sampai mencapai 10 kg. Hasil pengukuran 14 cm. Lalu kita kurangkan 14 cm dengan 13 cm. Hasilnya 1 cm sama dengan 10 mili. Nah, standar dari pompa air alternator di manual book yaitu 7 sampai 11 mm. Kedua, kita akan mengukur fan belt di engkol kompresor. Pertama, letakkan mistar di dudukan dan hasilnya adalah 19 cm. Lalu kita pasang spring scale dan tarik ke 10 kilo. Dan hasilnya 20 cm. Lalu kita kurangi 20 cm dengan 19 cm sama dengan 1 cm itu sama dengan 10 mm. Nah, di buku manual book engkol kompresor 12 sampai 16 mm. Wes. Akan mengukur radiator menggunakan radiator cup tester. Kita buka tutup radiator. Kita masukkan. Lalu kita pompa. Karena ini tidak memenuhi kriteria atau alatnya rusak ya. Jadi kita memenuhi kriteria atau alatnya rusak ya. Jadi kita hanya
simulasi saja. Mengukur tutup radiator. Kita pasang sambungan radiator cup tester. Kita ukur tutup radiator menggunakan radiator cup tester. Lalu kita pompa. Nah, untuk ini alatnya itu rusak, jadi kita hanya simulasi. Jika jarum panjangnya tidak memenuhi kriteria, tutup radiatornya rusak. Tetapi ini alatnya yang sudah rusak, selangnya mengalami kebocoran. Ini rusak alat radiator cup tester. Untuk standar tekanan pembuka dari tutup radiator itu standarnya 0,75 sampai 1,5 km gram. Nah, untuk maksimalnya limitnya itu 0,6 kg. Akan mengecek level reservoir. Kita cek. Nah, di sini airnya itu melebihi full. Jadi ini harus dikuras biar sampai garis full. Perawatan berkala sistem ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya melakukan pemeriksaan terhadap sambungan gadian. Ayo, ikuti saya. Nah, di sini terdapat ada kebocoran, saya terdapat kondisi gadiannya sudah tidak bagus dan terdapat coaan. Dan ini mungkin perlu diganti. Sudah cukup. Di job ini saya akan memeriksa volume minyak rem. Ini minyak remnya sudah di antara di tengah-tengah minimal dan maksimal, jadi nggak usah ditambah lagi minyak remnya. Kualitas minyak remnya ini masih bagus ya, jadi nggak usah diganti atau ditambah lagi. Di sini saya akan memastikan starter dan pengisian bekerja dengan baik. Oke, siap. Di sini sistem starter berfungsi dengan baik. Di sini akan memeriksa sistem pengisian. Pengisian sudah saya cek dan kondisinya baik juga.